Agama adalah produk yang transenden, produk Tuhan, Iya. sementara budaya itu produk manusia. Padahal Iya. kedua-duanya Iya. itu kan konsep Iya. yang baru bisa eksis sebagai sebuah kenyataan ketika menjadi praksis. Iya. Yang siapa yang mempraksiskan itu? Kan sama-sama manusia. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Pada video kali ini kita akan membahas tema yang mungkin bagi sebagian orang akan mengernyitkan jidatnya mereka gitu, karena membuat bingung ya, relasi agama dan kebudayaan gitu ya. Suatu tema yang sangat tidak umum dalam diskursus keagamaan konvensional kita kan. Ya. Tapi ini perlu dibahas karena tema ini sangat menarik gitu. Nah, dan kita akan membicarakannya dengan pakarnya gitu. Guru saya, dia sekaligus guru saya, teman diskusi saya juga, Kak Imran ya. Atau Ustadz Imran yang memang mendalami isu ini gitu. Beliau kuliah di Sanata Dharma, S2-nya mengambil Cultural Studies dan studi doktoralnya itu mengambil kajian lintas agama. Jadi pembahasannya akan berbobot teman-teman sekalian. Nah, persoalan agama dan kebudayaan ini ya, kan, gimana? Ini kan masalah agama itu kan masalah yang bersifat spiritual dan ketuhanan ya. Begitu. Suatu yang pasti akan akal kita akan merujuk kepada sesuatu yang transendental gitu. Sementara kebudayaan itu sesuatu yang bersifat profan gitu ya. Ya. Sesuatu yang cenderung antropologis ya, antroposentris gitu ya, terkait dengan manusia gitu. Ya. Nah, ini sementara kita ini mau menghubungkan antara agama yang dan kebudayaan yang secara realitas ya, ontologis dan realitas itu berbeda gitu, 360 derajat. Ini gimana hubungannya gitu? Apakah memang ada hubungan atau gimana itu? Pertama, saya pikir itu kan seolah-olah menempatkan definisi seperti itu, menempatkan agama dan budaya sebagai sesuatu yang oposisi biner gitu ya. Seolah-olah bahwa agama adalah produk yang transenden, produk Tuhan, sementara budaya itu produk manusia. Padahal kedua-duanya itu kan konsep yang baru bisa eksis sebagai sebuah kenyataan ketika menjadi praksis. Yang siapa yang mempraksiskan itu? Kan sama-sama manusia. Bahkan kalau kita mau debat sekalipun, misalnya kalau dalam perspektif itu kan bahasa orang beriman tadi. Misalnya, itu kan juga agama, itu kan juga buatan manusia. Gitu. Katakanlah, misalnya agama-agama, kan kita juga kadang-kadang membagi agama itu, misalnya ada yang kita sebut agama samawi, ada yang agama arti, yang misalnya kayak dunia, Buddhis kan? Gitu ya, misalnya kayak Buddhis yang memang secara konseptual ya lebih ke kemanusiaannya. Jadi saya pikir dalam banyak dalam banyak kenyataan memang sering dipertentangkan, tetapi menurut saya ini dua hal yang tidak selalu oposisi biner, karena agama itu kan misalnya ketika dia masuk pada sebuah masyarakat tertentu, dia kan tidak masuk dalam sebuah ruang yang hampa, ruang yang kosong, enggak. Misalnya kayak Islam masuk ke Indonesia. Orang Indonesia ini kan sudah punya kebudayaannya sendiri. Jadi misalnya yang kemudian dipertentangkan lah, misalnya kayak orang Jawa, ada tradisi misalnya sedekah bumi. Sedekah bumi atau sedekah laut misalnya yang sempat viral di Jogja itu. Atau bahkan kita ini yang setiap hari itu, orang Bugis Makassar kalau meninggal ada acara tahlilan gitu, atau barzanji atau apa, yang memang secara tuntunan kalau kita mau beragama secara tekstual ya nggak ada perintah begitu.
Tetapi kan agama ini masuk di dalam sama juga praktik yang lebih populer misalnya. Misalnya seperti pakaian. Ya. Yang diperintahkan kan menutup aurat, bukan pakai gamis. Oh, iya. Nah, gamis itu kan bagian dari Produk kebudayaan. produk kebudayaan. Iya, iya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang saya tidak terlalu sepakat kalau kita menempatkan ini di dalam konteks yang cenderung oposisi bidang, Relasinya bahwa bertentangan itu. relasinya bertentangan dan Ya. tidak bisa bertemu gitu. Nah, padahal bahkan sebenarnya, dan itu saya pikir kalau ada pemahaman seperti itu adalah ya juga produk interpretasi dari orang. Karena misalnya kita agak religius sedikit, misalnya mengutip Quran. Ya. Tuhan kan mengatakan bahwa kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi Tuhan sendiri mengakui perbedaan kebudayaan, mengakui perbedaan warna kulit, mengakui perbedaan bahasa, sehingga tentu, atau misalnya di ayat lain Tuhan mengatakan begini, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Tuhan ini mau dan Dia Maha Kuasa, maka Dia akan menciptakan kita dalam bentuk yang satu, bahasanya satu, budayanya satu. Mudah sekali bagi Tuhan, bahkan menjadikan kita semua beriman kan mudah sekali. Tapi ternyata itu bukan keinginan Tuhan. Kita malah diciptakan berbeda-beda, dengan kualitas yang berbeda-beda, dengan kebudayaan yang berbeda-beda, sebagai apa? Sebagai apa namanya? Supaya kita saling mengenal. Dan kalau mengutip misalnya Sayyidina Ali, bahwa relasi itu kan tidak selalu yang namanya relasi manusia itu kan bukan hanya relasi apa namanya yang selalu harus dihubungkan dengan keagamaan. Misalnya Sayyidina Ali bilang yang bukan saudaramu seagama berarti dia saudaramu dalam kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini kan bagian dari cara kita mengenal kebudayaan orang lain tanpa terlalu cepat sampai pada klaim misalnya, oh itu bid'ah. Ini kan persoalan yang muncul kadang-kadang ada istilah-istilah ini kafir, bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi misalnya. Ini kan bahasa-bahasa yang sering kali muncul ketika orang bicara dalam kaitannya dengan agama dan kebudayaan itu tadi sebagai yang ditempatkan dalam oposisi binar yang tidak bisa. Agama sudah bercampur dengan kebudayaan. Iya. Padahal kan tidak mungkin tidak mungkin kalau bisa kalau ada orang yang bisa menunjukkan kepada saya di mana ada satu agama yang tidak bercampur dengan kebudayaan tertentu. Iya. Di mana? Pasti ada hasanah ya. Kalau saya lebih suka menyebutnya hasanah karena itu bagian dari negosiasi antara agama dan kebudayaan itu pasti selama tentu memang kalau kita bicara tentang agama tentu ada yang red line. Red line maksudnya yang memang khusus, dan ini biasanya berkaitan dengan fikih, dengan hukum. Nah, memang ada yang red line, tetapi sepanjang itu bukan hal-hal yang red line itu, saya pikir dua hal ini bisa saling bertemu. Jadi misalnya seperti kita nih, Maulid, orang Bugis Makassar lah. Orang Bugis Makassar itu yang menyatukan mereka itu apa? Makanan. Makanya kalau lihat Isra Mi'raj, Maulid, atau acara-acara apa itu selalu pasti ada makanan. Ada orang guru itu kalau dipanggil baca misalnya mau baca nasi, itu kan selalu yang menyatukan orang makanan, karena supaya orang bisa datang beramai-ramai di situ. Jadi ada sistem sosial yang berbeda lah dengan tempat lain yang juga menganut agama yang sama. Yang meskipun mereka menganut agama yang sama, tetapi praktik apa yang disebut dengan sedekah gitu misalnya. Sedekah itu kan
hanya konsepnya adalah giving, memberi orang sesuatu yang kita punya. Bahwa praktiknya berbeda-beda, ya nggak bisa disamakan bahwa ada orang memberinya dalam bentuk tunai, ada orang memberinya dalam bentuk perjamuan, dalam bentuk apa dan lain-lain Karena sebagainya. sistem kebudayaannya yang Karena berbeda. sistem kebudayaan berbeda, kesadarannya berbeda, dan apa ya, identitas sosialnya berbeda. Cuma yang kadang-kadang dipermasalahkan orang itu begini. Kadang-kadang misalnya, Ya. kalau hal-hal yang sifatnya kebudayaan, Ya. kalau tidak dilakukan, itu sanksi sosialnya Ya. lebih terasa gitu. Lebih terasa. Misalnya begini, kalau orang tidak berkurban, tidak kasih keluar zakat mal, Ya. nggak ada ji tetangganya yang cerita gitu Ya, misalnya, ya. atau kurang ji. Tetapi kalau dia misalnya meninggal ke orang tuanya, nggak tahlilan, baru dia misalnya warga kelompok masyarakat yang menganggap itu sebagai sesuatu yang perlu, Iya. maka ada semacam sanksi sosial. Iya, Wah, iya. tidak nanunya orang tuanya, jadi kadang-kadang bahkan karena tekanan sosial yang seperti itu, ada orang yang bahkan harus berutang gitu. Iya. Ya, Hanya tapi- untuk membuat perjamuan itu. Iya, hanya untuk membuat perjamuan itu. Iya. Nah, itu yang saya lihat ini jadi yang sering dikritik orang berkaitan dengan relasi agama dan praktik keagamaan yang Sudah bernegosiasi. ya, atau sudah dibumbui gitu loh. Sudah Dengan- dibumbui. Iya, Sudah dibumbui oleh karakter budaya. Sistem kebudayaan ya. Ya, praktik kebudayaan yang masuk narasi agama di situ. Jadi yang sebelumnya mungkin sebelum tradisi Islam datang pemahamannya tidak begitu. Nah, para penganjur-penganjur Islam ini kan saya lihat itu penganjur-penganjur Islam kita yang dulu bahkan lebih canggih dibanding kita yang bisa melihat konteks kebudayaan. Kita ini kan tiba-tiba sudah dengan begitu banyak informasi, dengan begitu banyak buku, kok malah jadi ahistoris, malah jadi akultural begitu. Bahkan menyebar agama menggunakan strategi kebudayaan ya. Bahkan menyebar agama dengan strategi kebudayaan. Jadi misalnya orang berdebat tentang misalnya kita sekarang ini berdebat tentang musik, Iya. haram atau tidak haram gitu. Iya. Sejarah. Ada yang menjadikan misalnya musik sebagai pintu masuk, Iya. wayang, Iya. kesenian dan lain-lain sebagainya yang atau misalnya dan itu bukan fenomena yang khas Indonesia. Indonesia, Misalnya kalau kita lihat tradisi sufi misalnya, tarian, Iya. itu kan sesuatu yang debatable bagi orang yang tekstual, yang oposisi ya? biner, yang Iya. hitam putih gitu. hidupnya hitam putih, benar salah, Ya. pasti akan menganggap itu sebagai sesuatu yang Bid'ah ya atau? ya bid'ah atau tidak pure Islami gitu. Iya. Tidak murni agamanya kayaknya. Sementara apa sih yang kita sebut dengan pure itu? Apa sih yang kita sebut dengan Kemurnian agama. kemurnian itu? Ya. Sementara kita ini kan berjarak baik waktu maupun tempat dengan masa Nabi gitu loh, Mas. Iya. Nah, kita itu pemahaman agama kita itu pasti bias. Bias apa? Bias ulama kita, bias buku yang kita baca, bias komunitas kajian kita. Iya. Nah, yang jadi problem adalah ketika kita menganggap apa yang kita yakini itu sebagai satu-satunya yang benar dan kita memaksakan pemahaman kita yang belum tentu juga benar itu terhadap komunitas masyarakat. Ya. Nah, itu yang saya pikir jadi problem ketika orang itu tadi menganggap bahwa tidak ada jalan tengah itu tadi. Jalan tengah antara agama dan budaya ini. Dan itu sudah dimulai dengan misalnya kayak tadi sudah dimulai sebenarnya dari cara kita memahami agama dan budaya tadi itu yang misalnya kalau kita baca ada beberapa textbook memang yang mengatakan seperti itu tadi, seperti bahasa yang pengantar tadi itu bahwa agama itu produk Tuhan. Ya.
sementara budaya itu produk manusia. Iya, jadi kan seolah-olah yang dua ini jangan bercampur. Padahal dalam banyak hal keduanya saling melengkapi, saling menghidupi. Iya. Artinya kalau seperti itu, ketika agama turun di dunia ya, mau tidak mau pasti akan melakukan perjumpaan terhadap kebudayaan manusia ya. Karena otomatis ketika agama sampai ke manusia, berarti itu kan harus disebarkan gitu. Nah, maka proses penyebarannya itu mau tidak mau ada pertemuan atau perjumpaan dengan kebudayaan di situ kan? Pasti. Makanya kita lihat misalnya Nabi Muhammad ketika diturunkan wahyu gitu misalnya, Quran itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab karena turunnya di Arab. Jadi apa namanya? Dan itu bahasa itu kebudayaan. Dan bahasa itu kebudayaan. Bagian dari sebuah sistem yang disepakati oleh sebuah komunitas tertentu. Nah, berarti kitab suci itu sendiri kan maksudnya dalam perspektif bahwa dia menggunakan, dalam konteks bahwa dia menggunakan bahasa tertentu itu kan karena dia turun. Turun di situ kan. Berarti dunia Arab kan? Jadi banyak hal sebenarnya sih, misalnya tradisi bulan-bulan haram. Itu kan tradisi yang ada sudah pasca dari pra-Islam sudah ada sebenarnya. Kemudian dikukuhkan oleh agama, oleh Quran, oleh Nabi saat itu. Misalnya tradisi tentang Arba'atun Hurum, itu 4 bulan yang dianggap sebagai bulan haram yang orang tidak boleh berperang di dalamnya. Jadi dan maksudnya Tuhan ini kan maha tahu lah kita dengan makhluknya, dia untuk bisa sampai ke dia itu dia pakai potensi kita ini, termasuk potensi kebudayaan kita yang berbeda-beda itu untuk bisa jembatan kepada sampainya agama. Karena kalau kita bandingkan misalnya, kan agama itu kan juga produk sejarah. Produk sejarah maksud saya dalam artian perjalanannya kan mulai dari Nabi Adam sampai misalnya ke Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, misalnya kitab Taurat, kitab Injil, apakah dia berbahasa Arab? Enggak. Karena dia tidak diturunkan di dalam komunitas orang yang berbahasa Arab. Betul. Nah, ini beda bahasanya. Itu baru satu aspek kebudayaan gitu. Belum lagi kalau kita misalnya bandingkan di zaman kita ini, cara berislam orang Bugis dengan orang Jawa, meski sama-sama Islam, sama-sama mazhabnya Syafi'i, tetapi di dalam banyak praktik kebudayaannya yang memasukkan narasi, ada bumbu agama di situ, ada kesan agama di situ, itu berbeda. Itu berbeda cara mereka mengekspresikan ini tadi agamanya gitu, keyakinannya, keagamaan beragamanya gitu. Nah, tapi itu kan selalu dalam konteks, istilahnya kalau dalam agama di dalam konteks ibadah mahda, ibadah gairu mahda, ibadah itu kan secara garis besar bisa dibagi dua, ibadah mahda dan ibadah gairu mahda. Ibadah mahda ini yang sudah memang jelas tuntunannya, misalnya, dia normatif sifatnya, misalnya seperti sholat. Sholat itu kan subuh misalnya. Orang sudah jelas, kita nggak bisa bilang bahwa karena saya masih kuat, masih muda, saya mau, nggak ada juga saya kerja setelah di jam-jam segitu, saya mau sholat subuh 8 rakaat. Kan nggak bisa, karena itu ibadah mahda. Tetapi sedekah itu kan cuma dianjurkan gitu misalnya. Tidak ada bahwa bersedekah itu bisa dengan beras, bisa dengan uang, bisa dengan apa gitu misalnya. Atau misalnya yang juga ibadah gairu mahda gitu misalnya, berbuat baik kepada orang tua. Kan pengejawantahannya bisa berbeda-beda. Ada orang yang misalnya membahagiakan orang tuanya, membelikan mobil misalnya, menaikkan umrah, memberangkatkan haji. Tapi kan kalau misalnya kebahagiaan orang tua itu hanya bisa dengan cara itu, ya kasihanlah saya yang miskin ini, yang nggak mungkin bisa membahagiakan orang tua saya. Kalau membahagiakan orang tua itu
yang dianggap amaliyah yang mulia itu Iya. hanya bisa lewat ukuran-ukuran material seperti itu. Iya, iya. Makanya dengan perlu dengan cara yang berbeda pula. Iya, Gitu. dan itu ya itu tadi kembali ke apalagi namanya pasti terikat dengan konteks sosial orang di mana dia hidup. Konteks gitu loh. sosial dan kebudayaannya ya. Iya, apa yang dianggap sebagai sesuatu yang Tradisi. tradisi, Iya. sesuatu yang baik, sesuatu yang lazim di tempat itu. Iya, iya. Asal yang jelas yang penting tidak ini ya, tidak mengganggu hal-hal yang bersifat normatif Iya. dalam agama ya. Iya, Hal-hal yang bersifat usul ya, ya usul dalam ya, agama benar, ya. benar. Ya misalnya tidak mungkin lah kita membaca Al-Quran pakai bahasa Jawa misalnya. Ya. Ya kan? Ya. Kita tidak perlu misalnya tambah-tambahi itu rakaat dalam sholat Ya, kan? Karena itu betul. sudah paten gitu. Tapi bagaimana cara kita seragam kita pada saat sholat Ya. itu kan berbeda-beda sesuai dengan konteks kebudayaannya seseorang. Kan? Betul. Jadi sama juga misalnya. Jadi Tuhan kan memahami bilang begini. Kalau kita berangkat, kalau kita mau sholat, Iya. pakailah apa istilahnya itu, libasut taqwa, pakaian takwa. Pakaian takwa ini kan sesuatu yang bisa dimaknai sangat luas. Jadi tidak bisa kita paksakan bahwa pakaian takwa itu hanya gamis, hanya koko. Iya, iya. Nah, sepanjang itu menutup aurat, bersih dari najis, nah itu adalah karena kalau misalnya diukur dengan ukuran-ukuran begitu, banyak orang yang tidak bisa banyak orang yang tidak bisa menghadirkan itu karena keterbatasan tertentu. Iya. Dan parah kalau menjadi ukuran keimanan orang. Kita menilai standar orang itu dari situ, dan kita membuat diri kita mengesankan diri kita seolah-olah kita lebih baik dari orang lain. Iya. Gitu. Saya langsung berpikir begini, bahwa mau tidak mau agama itu pada akhirnya akan berjumpa dengan kebudayaan. Otomatis masyarakat tidak perlu alergi ketika misalnya ada suatu agama tertentu dalam sistem kebudayaan yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebudayaannya gitu. Karena memang seperti itulah jalannya ya kan. Ketika misalnya agama sudah turun ke dunia manusia, pindah kehidupan kita begitu ya. Malah kebudayaan menjadi untuk urban ya. Agama itu masuk ke masyarakat ya, atau menjadi strategi kan? Iya, bisa. Sangat bisa. Dan pertanyaannya begini, adakah manusia yang bukan makhluk kebudayaan? Nggak bisa, berarti ini sesuatu nggak ada. Berarti sejauh manusia berpikir, maka pasti akan ada kebudayaan. Ya. Kecuali Tarzan mungkin, tapi Tarzan kan juga produk ada kebudayaan juga. Kebudayaan sendiri kan? Iya, benar. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari bahwa perjumpaan antara agama dan kebudayaan itu adalah sesuatu yang niscaya. Jadi misalnya zakat, kita diperintahkan zakat fitrah. Ya nggak bisa lah kita zakat dengan gandum. Soalnya kita nggak menanam gandum, kita nanamnya beras. Ya jadi agak ribet kalau itu tadi. Maksudnya kalau mau dioposisi benarkan, karena ini dua hal yang sama-sama tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa hindari. Maksudnya secara psikologis kita merasa bahwa kita ini makhluk Tuhan, kita ini hamba Tuhan. Di sisi yang lain, kita ini adalah bagian dari sebuah sistem kebudayaan tertentu. Yang masing-masing istilahnya ada. Masing-masing dua konsep ini ada konsep disiplin and punishment-nya. Iya, betul. Jadi budaya dan agama itu kan begitu. Oh, kalau Anda tidak sholat, dosa, punishment. Begitu juga dengan ada dalam banyak hal, dalam banyak sistem kebudayaan juga ada itu. Ada disiplin and punish, ada konsep itu tadi, yang disiplin and punishment itu di dalam banyak praktik kebudayaan. Karena begitu kita menjadi bagian dari sebuah
masyarakat, Ya. dari sebuah sistem sosial tertentu, dari sebuah komunitas, pasti ada ekspektasi tentang bagaimana kita menjadi. Misalnya kita ini orang Bugis, pasti ada imaji di dalam kepala kita. Bagaimana sih sebenarnya orang Bugis yang baik itu, orang Makassar yang baik itu. Ya, misalnya kalau kita biasa dengar cerita, masa orang di perantauan masa kok lari? Ya. Kayak buang saya orang anu. Itu kan bagian dari ekspresi dan ekspektasi bahwa menjadi seseorang dari bagian kebudayaan tertentu ada ekspektasi komunitas tentang kita, bagaimana kita harus eksis dan menjadi gitu. Benar, menjadi ya kan. Artinya gini, apa ya? Pada akhirnya masyarakat Indonesia itu tidak perlu resah gitu ya, ketika misalnya ada satu masyarakat tertentu yang mengekspresikan agamanya dengan sistem tradisinya mereka gitu. Iya. Sepanjang masih tetap tidak mengganggu hal-hal yang bersifat usul dan normatif ya. Betul. Artinya gini Kak, bahwa ada hal yang bisa didialogkan dari agama itu sendiri. Betul. Dan ada yang tidak perlu dan mungkin tidak bisa didialogkan dan tidak perlu didialogkan ya kan? Iya. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya sudah dicontohkan oleh misalnya organisasi terbesar Islam di Indonesia, misalnya NU melalui konsep Islam Nusantara ya, gitu loh. Bahwa menjadi Islam tidak berarti menjadi Arab. Iya, betul. Jadi Islam itu adalah produk universal, sebuah konsep universal, sementara Arab itu tidak semua Islam itu harus identik dengan Arab gitu. Iya, betul. Nah, adalah sesuatu yang partikular. Nah, apa gitu namanya? Inilah yang berusaha dipahamkan oleh misalnya teman-teman kita dari NU, bahwa antara agama dan kebudayaan ini sesuatu yang saling menghidupi, sesuatu yang saling melengkapi, dan bukan sesuatu yang harus menjadi bertentangan lawan antara menjadi satu lawan sama lain. Akhirnya menjadi oposisi biner. Iya, ada yang superior, ada yang inferior, ya kan? Seperti itu. Dan oposisi biner itu kan maksudnya ya, kalau tadi kan Renaissance ini kan banyak bicara tentang filsafat ya, itu kan filsafat berangkat kental sekali dengan tradisi strukturalis ya. Iya, betul. Yang saat ini sudah banyak dikritik bahwa itu selalu menempatkan bahasa makna yang lain, makna yang satu di atas makna yang lain, misalnya pintar oposisinya bodoh. Jadi pintar ini selalu lebih superior dari bodoh, padahal misalnya yang pintar ini nggak eksis kalau nggak ada yang lebih bodoh dari dia. Iya. Sama juga ini kalau kita menempatkan agama dan budaya ini yang pada akhirnya agama yang terkutuk, kebudayaan yang terkutuk gitu. Melatenkan ini tadi, melatenkan apa itu istilahnya? Melatenkan ini tadi, pertentangan ini tadi. Ya, tindakan untuk mengeliminasi atau memberantas kebudayaan kita yang sampai tak perlu diberantas. Iya, yang sebenarnya malah tidak menjadi alamiah hidup kita itu, tidak menjadi natural. Hanya karena ada visi untuk pemurnian agama sehingga kebudayaan itu disingkirkan dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, padahal juga yang dimaksud itu tadi, yang dimaksud dengan pemurnian agama sangat mungkin juga adalah pemahaman yang bias gitu. Oke, terakhir nih Kak gitu. Iya. Apa ketika misalkan agama berrelasi dengan kebudayaan, agama itu akhirnya menjadi dinamis, hidup dan terbuka gitu. Karena kan ada kan konsep Islam kosmopolitan ya. Dalam Gus Dur, saya pernah membaca pemikiran seperti itu, bahwa agama itu dalam sejarahnya ya, khususnya Islam ini ya, itu pasti akan bertemu dengan sistem kebudayaan dan hasanah pengetahuan di luar dirinya gitu kan. Nah, pertemuan itulah yang membuat agama ini menjadi hidup ya, dinamis, dan ya mau tidak ya itulah yang disebut sebagai Islam yang bersifat kosmopolitan gitu ya. Islam yang terbuka ya, terhadap
keragaman budaya dan hasanah pengetahuan di luar diri kita itu. Apakah seperti itu ketika misalkan agama berrelasi dan kebudayaan akhirnya menciptakan agama yang cair, hidup, dinamis dan terbuka gitu. Iya. Di dalam secara subjektif saya bisa bilang bahwa justru Islam makin kaya, makin kaya atau agama itu makin kaya melalui ini praktik-praktik negosiasi, negosiasi melalui praktik-praktik agama yang berbaur dengan kebudayaan. Jadi misalnya begini, jadi saya kan Tuhan itu bilang begini, misalnya ada ayat bilang begini, udkhuluni bisubul salam, datanglah kepadaku, Tuhan mengatakan datanglah kepadaku dengan jalan-jalan kebenaran. Nah, agama budaya misalnya budaya itu memperkaya orang, memperkaya amalia orang. Misalnya kaitannya misalnya dengan sedekah. Jadi melalui praktik kebudayaan orang segmentasinya bersedekah itu menjadi jauh lebih banyak karena banyak hal yang dipestakan, banyak hal yang diberikan, diartikulasikan dalam dunia kehidupan mereka. Dan itu kan selalu misalnya kalau saya bicara dalam konteks sebagai orang yang hidup di dalam alam Bugis Makassar gitu, yang semua praktik-praktik kebudayaan itu selalu dikonekkan dan selalu orientasinya adalah mengambil berkah dari Nabi dan tujuan ultimate-nya, tujuan akhirnya adalah keridaan Tuhan. Meski dalam sebagai orang Bugis Makassar, cara dan ini harus digarisbawahi di luar yang normatif itu. Ya sholatnya tetap sama seperti orang Arab karena itu sesuatu yang normatif lain gitu. Puasanya tetap sama di bulan Ramadan juga, bukan di bulan yang lain. Zakatnya juga bayar zakat fitrah. Nah ini kan itu kan cuma itu yang red line, bahwa yang lain itu ya tidak bisa dibatasi menjadi sebuah praktik yang kaku dan semua harus sama caranya. Nggak mungkin karena potensi orang juga, karena kalau semua potensi kebudayaan kebudayaannya berbeda, bahkan kalau kita mau tarik ke hal yang lebih spesifik lagi, potensi orang di dalam satu kebudayaan juga berbeda-beda. Nggak semua orang bisa menghadirkan itu. Misalnya seperti orang Toraja, tradisi kematian gitu misalnya. Iya, itu bagian dari tradisi. Ada sanksi sosial, tapi kan tidak semua orang bisa menghadirkan itu karena itu berkaitan dengan aspek yang lain. Masyarakat Kristen di dunia yang lain kan, misalnya berbeda gitu. Dengan ekonomi misalnya. Jadi, orang bisa mengorbankan kerbau yang mahal-mahal itu kan tidak semua orang bisa. Dan kadang-kadang kan kita hidup itu kita hidup untuk kadang-kadang agama dan kebudayaan itu. Jadi misalnya kenapa orang Toraja merantau? Ya untuk menghidupi tradisi kematian ini sebentar. Sama seperti kenapa orang Madura itu merantau untuk menghidupi tradisi keagamaan yang ada di kampungnya. Sama juga orang Bugis. Kenapa dia kenapa motivasinya untuk naik haji tinggi gitu, misalnya atau praktik-praktik lain. Karena untuk menghidupkan ekspektasi kebudayaan di mana dia berada gitu, atau merasa bagian dari identitas kebudayaan itu. Pada akhirnya kesimpulannya tidak perlu alergi ya, tidak perlu takut, ragu dan tidak perlu cemas gitu ya. Ketika misalnya praktik beragama di suatu daerah tertentu itu
sudah diperhatikan berdasarkan pada tradisinya mereka yang Iya. berbeda-beda ya. Dan nanti stres Begitu. kalau mau hindari karena nggak bisa dihindari. Nggak bisa Karena dihindari, betul. Kita bagian dari Ya. kedua-duanya itu. Agama dari Tuhan yang turun ke manusia, maka otomatis akan bersentuhan dengan hal yang diproduksi oleh manusia itu Iya. sendiri, termasuk kebudayaan kan. Ya pasti. Begitu. Kalau misalnya kebudayaan mau dipisah-pisahkan dengan agama, wah, rumit kayaknya. Rumit. Betul. Seperti itu, Kak Imran ya. Iya. Diskusi kita sangat menarik sekali dan saya pikir banyaklah hal yang ditarik dari sini dan kalau misalkan perlu didebati ya debati kita saja kan. Ya, itu tadi terbuka, makanya ya, terbuka saya untuk- selalu mengatakan secara subjektif. Iya. Jadi ya karena ilmu sosial itu kan mana ada yang yang paten gitu. yang paten sepenuhnya objektif. Teori akan menciptakan teori baru di masa Betul. depan ya. Iya. Ketika ada yang perlu direvisi atau dievaluasi kan. Begitu pula dengan konten yang kita sajikan ya. Betul, Ketika betul. misalkan ada yang tidak disepakati, silakan berkomentar Ya. di kolom komentar dan debati kita. Debati ya kan? kita. Keluarkan seluruh pandangan kalian apa hal yang tidak disepakati dari diskusi kita pada kali ini. Oke? Sampai di sini saja Sobat Renaissance. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.